Adapun keterangan yang menyatakan bahwa ahlul fatrah masuk neraka, seperti yang sudah dikemukakan, dibantah oleh pendapat ketiga ini. Pertama, Allah berfirman dalam An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ke bawah mati. Tapi kalau ditaubati sebelum mati diampuni. Jadi ayat ini untuk orang yang dosanya terbawa mati. Kalau sebelum mati tobat diampuni. Dosa syirik diampuni kalau tobat. Para sahabat dulu orang musyrik, kemudian tobat masuk Islam diampuni. Orang yang mu'alaf tadinya musyrik mereka, kemudian masuk Islam tobat diampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik, walaupun tidak tobat terbawa mati. Selain syirik diampuni walaupun terbawa mati dan tidak tobat. Apa semua orang begitu? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang selain syirik dosanya diampuni, enggak. Hanya orang-orang tertentu. Siapa orang-orang tersebut? Nah, ini pembahasan lain. Rinciannya mungkin butuh sajam gitu, enggak akan kita bahas, ya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, sungguh dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Disyirik dosa yang sangat besar. Nah, ini dijadikan dalil orang yang mati di masa fatrah dianggap musyrik dan tidak diampuni. Nanti ada bantahan. Kedua, surah Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekafiran tidak akan diterima walaupun mereka menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Sepenuh bumi emas semuanya milik dia, dipakai nebus dirinya agar bisa selamat dari azab, nggak bisa. Mereka lah orang-orang yang akan peroleh azab yang pedih dan mereka tidak dapat penolong. Orang yang mati di masa fatrah tidak beriman kepada Allah alias mati dalam keadaan kafir masuk ke dalam ayat ini. Dan dalil-dalil lain. Bagaimana dengan dalil ini yang menyatakan orang yang mati di masa fatrah masuk neraka? Dijawab. Ada kaidah dalam ilmu usul. Satu kalimat menyatakan al-am la yata'arradu ma'al khas li'anna al-am yakunu mukhassasa. Dalil yang umum tidak boleh dibenturkan dengan dalil yang khusus karena dalil yang umum bisa dikhususkan dengan adanya dalil tertentu. Atau dalam kalimat lain al-am qablal bahthi anil mahsus la yahtaj. Dalil umum sebelum ditemukan adanya dalil-dalil khusus tidak boleh dulu dijadikan hujjah. Dua dalil yang barusan itu umum. Karena apa? Karena ini umum untuk semua orang kafir, orang musyrik secara umum. Tapi ada dalil yang mengkhususkan. Bagi orang kafir musyrik tertentu 4 orang tadi itu dalil yang mengkhususkan tuh. Seperti umpamanya bangkai itu haram, tidak boleh. Itu umum.
Cari ada nggak dalil yang mengkhususkan, oh ternyata dua bangkai yang halal. Bangkai apa? Ikan dan simet. Simet apa simet? Belang. Simet dan belang. Belalang. Ikan dan belalang. Itu dalil yang mengkhususkan. Kalau umpamanya kita hanya menyatakan ya innamal maitata waddama walhamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, sungguhnya bangkai, darah, daging babi, terus sembelihan yang tidak disebut nama Allah itu haram. Hanya itu saja, ini umum. Cari ada nggak yang mengkhususkan? Ada. Ternyata dalil yang menyatakan ada bangkai tertentu yang halal ada. Nah itu pengecualian. Pengkhususan maknanya pengecualian. Dan 4 ini menunjukkan haram syarqoti. 4. Apa saja 4-nya tadi teh? Bangkai, darah, daging babi. Daging babi itu nas Quran, bukan ijtihad para ulama. Sebab ada profesor tuh nggak ada dalil yang menyatakan babi haram, itu ijtihad para ulama. Ini nas ayat gitu ya, nggak baca dia. Haramnya nas ayat, bukan ijtihad para ulama, bukan penafsiran para ulama. Nas walahmul khinzir ditulis oleh Al-Quran. Jadi innamal maitata hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan atas kamu, jelas hurrimat alaikum al maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi ada bangkai yang halal, ada ikan dan belalang tadi. Ayat tadi orang yang musyrik tidak diampuni, orang yang kafir mati dalam keadaan kafir tidak diampuni, itu umum. Ada dalil yang mengkhususkan 4 orang tadi, ya. Itu yang pertama. Dalil kedua bahwa kedua orang tua Nabi SAW masuk ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Para ulama tidak ada yang mendhaifkan hadis ini dari aspek sanad. Ada orang yang kelihatan omongannya nggak paham hadis, harus belajar dulu yang menyatakan kedua orang tua Nabi neraka, belajar lagi. Padahal yang belajar itu jurusan hadis. Dia entah paham entah tidak mustalahul hadis, ya. Nah, disebutkan oleh mu'alif amma istidlaluhum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi walidihi innahu min ahlin nar wa kadza istidhanur rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayastaghfira li ummih falam ya'dhan lahu hadzani mahmulani ala annahu sallallahu alaihi wasallam ukhbira an hal walidayhi wa annahuma mimman la yadkhulun nara yaumal qiyamah bi amrihi azza wa jalla kama fi hadits arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah. Adapun orang yang menyatakan ahli fatrah masuk neraka dengan dalil kedua orang tua Nabi, Nabi SAW berkata bahwa bapakku dan bapakmu di neraka. Juga Nabi minta izin kepada Allah memintakan ampunan untuk ibunya, enggak diizinkan. Karena ibunya mati dalam keadaan musyrik. Tapi dia dalam masa fatrah. Ibunya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ayahnya juga sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Sudah lahir pasti ya. Bapaknya malah mati sebelum Nabi lahir. Nah, kemungkinan kedua orang tua Nabi selesai masuk neraka bukan karena mati dalam keadaan musyrik di masa fatrah,
tapi oleh Allah diberi kabar keduanya masuk neraka karena tidak lulusnya ujian pada hari kiamat nanti. Ahlul fatrah diuji masuk neraka, enggak mau, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Karena hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim dua-duanya. Jadi ada ulama yang menyatakan kedua orang tua Nabi masuk neraka bukan karena musyrik di masa fatrah, tapi karena tidak lulus ujian pada hari kiamat, sebagaimana hadis tadi arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ini bantahan yang kedua. Yang ketiga, adapun ayat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini dalil yang dipakai untuk menyatakan ahlul fatrah itu tidak diazab. Karena Allah menyatakan kami tidak akan mengazab seseorang sampai diutus Rasul kepadanya. Inna hadzal azab wal azab fid dunya fala yu'adzabuna fid dunya wa inna ma yu'adzabuna fil akhirah. Azab yang dimaksud di sini azab di dunia. Jadi mereka tidak diazab di dunia, tapi diazabnya di akhirat, kata mereka begitu. Di akhirat dia masuk neraka. Di dunia tidak diazab. Kita jawab bahwa ayat ini adalah taqyid atau batasan dari nas yang umum. Oleh karena itu firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab seseorang atau satu kaum sampai diutus Rasul kepadanya, yashmulul azab ad-dunyawi wal ukhrawi. Ini umum sifatnya, mencakup apa? Azab di dunia dan azab di akhirat. Nah, itulah penjelasan dari kelompok ketiga yang intinya orang yang hidup di masa fatrah diuji di akhirat.